Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa bersyukur. Di Kava Ministry ini kita sedang membahas topik yaitu Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Dan kita membahasnya dilihat dari Alkitab dan juga ilmu kedokteran. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya sarankan untuk mengikuti video-video sebelumnya karena di setiap serinya ada keterkaitan sehingga akan lebih lengkap apabila diikuti secara berurutan. Banyak yang sering bertanya kepada saya, Bu, kalau saya punya pasangan suami seorang DNA lalang, atau kita gambarkan DNA lalang ini juga gambaran dari NPD. Apakah saya harus mengambil keputusan untuk berpisah? Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan seperti itu. Tetapi mudah-mudahan dengan apa yang saya bagikan hari ini kita dapat pemahaman. Dan kalau tadi kita mau lihat, sebenarnya yang memisahkan itu bukan DNA gandumnya yang berusaha memisahkan, tetapi yang memisahkan itu Tuhan di waktunya, dan yang memisahkan adalah malaikat. Jadi artinya bukan keputusan kita, tapi keputusan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di WA. Bisa saya jawab di sini bahwa Tuhan mau supaya kita menunggu keputusan yang Tuhan buat, bukan kita yang mengambil keputusan sendiri. Karena waktu kita mengambil keputusan sendiri, kita bisa salah karena ada yang tercabut bagian yang merupakan punyanya Allah. Untuk itu memang menderita, tapi ingat, benih kita ini kan berasal dari surga. Berarti kita punya kemampuan, dimampukan karena kita punya karakter yang sama dengan Bapa di surga. Kita punya segala hal yang memampukan kita berkemenangan. Apalagi kita sudah diberikan Tuhan Yesus yang lambang dari kemenangan. Untuk itu saya mau katakan sekali lagi, bersabar untuk menantikan Tuhan yang memisahkan, bukan kita. Memang kita yang DNA gandum, yang benih anak-anak raja. Kita kadang-kadang mengalami kekalahan di dalam kehidupan. Seperti kemarin Agur menggambarkannya kan sebagai semut, sebagai pelanduk, cecak, belalang. Di pemandangan yang tadinya dikatakan benih anak raja, tapi di pemandangan dunia kita ini sepertinya sesuatu yang sangat lemah. Tapi ingat, kemarin Agur kan udah ngasih nasihat, sekalipun semut lemah dia punya strategi, sekalipun pelanduk dia bikin rumah di gunung batu, belalang dia punya hidup dengan ketertiban, dan kemudian cecak dia punya ketekunan. Jadi memang Tuhan izinkan kadang-kadang kita tidak terlihat sebagai anak raja. It's okay, gak apa-apa. Tapi ingatlah, kita benih itu tidak pernah bisa tertukar. Kita adalah anak raja, dan kita pasti akan Tuhan munculkan. Tuhan pasti akan mengangkat kita. Kita terus belajar dan hati kita terus melekat kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan hikmat pengertian yang membawa kita kepada kemenangan. Dan pertanyaan bagaimana Tuhan mengizinkan antara DNA gandum dan DNA lalang ini memang menjadi pertanyaan saya cukup lama. Karena saya rasanya, kok begini ya Tuhan, kok Tuhan mengizinkan gitu kan? Bukankah Tuhan tidak bisa mendapatkan gandum yang baik? Kenapa Tuhan izinkan? Dan saya mendapatkan pewahyuan lebih lagi di Wahyu 13 ayat 1, 5 sampai 7 ya. Dikatakan di situ, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa
untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua orang yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dikatakan di situ, kepada binatang diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Nah, kalau kita melihat ini seperti senjata seorang NPD ya, seperti senjata manusia akhir zaman. Kita baca selanjutnya, dikatakan binatang ini diberi kuasa 42 bulan lamanya. Jadi sepertinya Tuhan itu mengizinkan dalam waktu tertentu, ya dikatakan di sini 42 bulan, bicara diberi waktu untuk memakai senjata mereka yang adalah tadi kesombongan dan hujat, sampai waktu yang ditetapkan. Kalau kita mau melihat tadi di Matius 13 dikatakan juga waktu mulai berbuah tunggu sampai waktu menuai. Jadi sepertinya memang Tuhan izinkan DNA lalang ini seperti berkuasa di hidup kita. Dan kalau kita lihat dikatakan di situ di ayat 6 dan 7 dikatakan, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, bicara nama Allah, dan kemah kediamannya. Kemah kediamannya siapa? Kita yang adalah bait sucinya. Jadi sepertinya diizinkan ya ada masa ini. Dan ayat 7 dikatakan, dan ia diperkenankan, sudah diizinkan, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Waktu saya baca ini sempat saya lemas. Saya bilang, wow, pantesan ya Tuhan, sepertinya rasanya DNA gandum ini diperkenankan untuk terus-menerus berperang, berhadapan dengan DNA lalang, dan itu diizinkan mereka. Dan kita baca ayat selanjutnya, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Wah, waktu saya mendengar ini, waduh Tuhan, ini seperti ada nada-nada kekalahan di sini yang diizinkan. Apa maksud Tuhan di sini dengan membiarkan hidup sama-sama dengan DNA gandum? Mungkin kita yang mendengar ini juga protes ya. Tuhan kok begitu? Kenapa diizinkan untuk dia bisa menang atas hidup kita? Bukankah kita anak-anak raja? Harusnya kita mengalami kemenangan, tetapi ternyata diizinkan dan diperkenankan untuk berperang. Dan sekali lagi mungkin saya mau sampaikan, waktu kita hidup di tengah manusia akhir zaman atau yang kita kenal dengan NPD, selalu ingat bahwa kita DNA gandum ada dalam posisi peperangan. Ya, makanya perlunya untuk kita punya yang namanya Roh Kudus yang menuntun dan mengajar kita. Dan juga kita harus terus mengikut Yesus yang sudah memberi kemenangan atas segala sesuatunya. Jadi menghadapi ini memang peperangan. Makanya tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa mengalami kemenangan karena ingat lagi, kita punya resep genetik yang sama dengan Allah. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Artinya kita punya kemampuan untuk kita bisa keluar dari semua ini. Dan kembali ke Matius 13, kapan mulai terlihat berbeda antara DNA gandum dan DNA lalang? Waktu mulai berbuah. Kita mau baca di Matius 7 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan firman-Nya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi waktu ditemukan ini hidup bersama-sama, memang sudah terlihat jelas mana yang gandum, mana yang lalang. Karena sudah ada buahnya, tapi buahnya belum yang matang.
Saya mau bacakan selanjutnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Nggak mungkin. Atau buah ara dari rumput duri? Nggak mungkin. Dapatkah gandum berbuah lalang? Tidak mungkin. Dapatkah lalang berbuah gandum? Tidak mungkin. Karena DNA itu menyesuaikan dari mana dia berasal. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari sini kita melihat dari awal mulai berbuah. Di akhir zaman itu waktu mulai berbuah itu sudah mulai terlihat. Bukankah di akhir zaman ini Paulus juga mengatakan ada kriteria manusia akhir zaman yang bicara DNA lalang. Dan saat ini kita kenal juga dengan yang namanya NPD. Nah, jadi dari situ tadi kita melihat ya dari ayat firman Tuhan bahwa tidak mungkin buahnya itu tertukar dan dikenali lewat apa? Buahnya. Jadi waktu ditemukan DNA lalang, DNA gandum ini bisa dikenali karena dari buahnya. Walaupun buahnya itu belum matang. Nah, kenapa ditunggu sampai masa menuai? Kita mau melihat di Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Ya, dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu untuk menghasilkan ketekunan. Ternyata dengan adanya DNA lalang di sekitar DNA gandum, ini mengasah resep atau instruksi genetik yang dari surga. Apa yang keluar dari situ? Ketekunan. Jadi ternyata waktu dibiarkan hidup bersama, ternyata kalau kita lihat secara manusia itu menghancurkan. Tapi di mata Allah itu mengeluarkan sesuatu yang murni, yang berasal dari dalam. Yaitu dikatakan tentang ketekunan. Dan dikatakan selanjutnya, ayat selanjutnya, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi kenapa kita DNA gandum di akhir zaman ditaruh di sebelah DNA lalang atau dikelilingi DNA lalang? Karena Tuhan mau keluarkan benar-benar resep genetiknya, yaitu tentang ketekunan, tentang buah yang matang dan kesempurnaan, dan bicara satu keutuhan, tidak kekurangan satu apapun, bicara segala sesuatu yang penuh, segala sesuatu yang sempurna. Makanya Yakobus juga menuliskan bahwa dia tidak melihat ini sebagai sesuatu yang buruk. Kita mungkin yang hidup dengan DNA lalang ini, atau yang mungkin sekarang didefinisikan dengan NPD, wah rasanya sudah sangat menderita. Tadi seperti Lot, jiwanya menderita. Tetapi yang luar biasanya, Yakobus mengatakan di Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Wow, ini sesuatu yang bukan berasal dari hikmat manusia. Ini dari hikmat yang dari atas. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus bisa melihatnya dari perspektif yang sama dengan perspektif Allah. Dan sepertinya Yakobus mendapatkan pengertian tentang ini. Dan ternyata waktu diizinkan di akhir zaman ini DNA gandum bertemu dengan DNA lalang, itu untuk semakin membuat kita semakin sempurna. Untuk itu kita jangan punya mentaliti korban yang merasakan bahwa ini adalah penderitaan yang tidak bisa tertolong, atau inilah sesuatu yang malapetaka di hidup kita, atau ini kutuk di hidup kita. Bukan.
Kita ada di masa ini, dan kalau kita punya pengertian tentang ini, kita tidak akan terpuruk. Seperti Agur kemarin katakan, aku punya hikmat tapi tidak belajar. Nah, Yakobus ini mengatakan berbahagia loh kalau jatuh dalam berbagai pencobaan, karena kita akan mengeluarkan sesuatu yang murni yang dari surga, yang namanya ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, dan di masa yang menuai itu barulah Tuhan akan mengutus malaikatnya, bukan gandumnya yang berusaha memisahkan, tapi malaikatnya yang atas keputusan raja untuk memisahkan. Lalang akan dibakar, gandum akan menerima upah. Jadi kalau kita melihat ini, kita tidak menjadi lemah lagi. Dan kenapa Tuhan beranikan untuk kita bisa ditaruh situ? Karena benihnya dia tahu kualitas dia. Kita punya kualitas yang sama. Untuk itu, lebih lagi kita semakin mendekat kepada Tuhan. Makanya di Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa berbuat jahat, biar ia terus berbuat jahat. Bicara DNA lalang, begitu sudah terlihat di akhir zaman ini buahnya bahwa dia adalah lalang, maka dia akan tetap jadi lalang. Dan barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Tetapi siapa yang punya DNA gandum, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi kita akan melihat bahwa ini memang akhir zaman dan akan terlihat pemisahan itu. Minggu depan kita akan membahas tentang pemisahan itu, tapi hari ini kita hanya mendapatkan konsepnya dulu supaya kita minggu depan kita berbicara lebih tentang hal pemisahan ini lebih dalam lagi. Makanya tadi ditunggu keduanya untuk berbuah. Akhir zaman itu waktu apa? Waktu kita mulai berbuah. Dan dari mana pemisahan itu terlihat jelas? Dari buahnya, dari karakter. Terlihat nanti orang-orang benar akan semakin kudus, tetapi orang-orang yang berasal dari si jahat juga akan semakin jahat di akhir zaman ini. Dan waktu kita benar-benar sudah matang buah kita, maka kita akan dipisahkan. Dan bukan kita yang memisahkan diri kita sendiri, tetapi yang memisahkan itu Tuhan. Dan kemudian kita akan lihat Wahyu 21 ayat 8-nya dikatakan di situ, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Wahyu 21 ayat 8 ini menggambarkan apa? Menggambarkan akhir dari DNA lalang. Kalau kita mau melihat di situ dikatakan orang-orang penakut. Bukankah kita sudah belajar di kriteria NPD bahwa NPD itu sebenarnya adalah seorang penakut. Mereka ini menutupi diri sejatinya yang sebenarnya adalah orang penakut, tetapi dia tutupi dengan diri palsunya dengan menampilkan pribadi yang penuh ego dan arogan. Sebenarnya NPD yang terlihat garang, NPD yang terlihat sombong, itu di dalamnya sebenarnya pribadi dia adalah seorang penakut. Dan sekarang kita mau melihat akhir dari DNA gandum dan DNA lalang. Dan kalau kita mau baca di Matius 13 ayat 40, maka seperti lalang itu dia akan dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Dan kembali ke Matius 13 di ayat 30 dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai. Ini malaikat ya, sekali lagi bukan manusia yang memisahkan. Yang memisahkan adalah yang berasal dari surga, utusan dari surga. Dikatakan, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah. Jadi orang-orang DNA lalang ini akan lebih dahulu mendapatkan upah, yaitu dari kejahatannya, yaitu mereka akan dibakar dan dikumpulkan dan dari sini keduanya
DNA lalang dan DNA gandum akan menerima upah. Apa yang didapat dari DNA lalang, karena dia dahulu yang akan dikerjakan, dikatakan kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah baru DNA gandum. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lebih jelasnya lagi kita mau baca di ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Jadi firman ini untuk akhir zaman ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, ingat sekali lagi, malaikat yang menyelesaikan, memisahkan, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Ini bicara DNA lalang dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Siapa kerajaannya? DNA gandum. Jadi yang selama ini teraniaya akan datang satu waktu Tuhan akan memisahkan. Semuanya akan dicampakkan DNA lalang ya, atau anak-anak si jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Tapi untuk orang benar atau DNA gandum atau anak-anak Tuhan, pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi kita akan melihat memang di akhir zaman ini akan terjadi yang namanya pemisahan. Jadi untuk itu kita harus siap untuk waktu ini. Kadang-kadang pemisahan ini bukan bicara sesuatu yang jauh. Nanti kita akan bahas di seri selanjutnya tentang pemisahan ini yang cukup membuat kita miris waktu ternyata yang dipisahkan itu bukan orang-orang yang jauh dari kita, justru orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Makanya untuk itu kita banyak berdoa di waktu-waktu ini untuk kita benar-benar sungguh-sungguh menangis untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, sekalipun mungkin orang itu menyakiti kita, karena kita tahu endingnya yang terjadi bahwa mereka akan dibakar. Kita mau baca di Wahyu 21 ayat 6-nya tentang upahnya. Dikatakan di sini di Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, bicara DNA gandum, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Bicara kita adalah anak-anak raja. Ini untuk DNA gandum. Ayat 8-nya, tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Ayat 8 ini bicara tentang DNA lalang, bicara tentang manusia akhir zaman. Penuh ketakutan di sini bicara tentang NPD. Jadi kita mau sama-sama berdoa untuk, kadang-kadang kan mungkin ya kita hidup dengan orang NPD tidak mudah. Yang ada kita akan marah, kalau marah dan dendam. Nah, untuk itu saya berharap dengan apa yang Kava Ministry bagikan ini, kita punya perspektif lebih luas, kita punya sesuatu pemahaman yang lebih lagi, sehingga kita akan lebih bijak dalam menangani segala sesuatunya. Jadi kita tidak menjadi rusak, kita tidak kualitasnya menjadi buruk, kita tidak seperti tadi DNA gandum yang hidup di tengah DNA lalang yang merupakan gulma. Kita tidak akan rusak, baik itu kualitas kita, kuantitas kita. Kita tidak akan berpenyakitan, kita tidak akan membawa hama di dalam hidup kita, tapi kita akan mengalami kemenangan. Saya yakin karena
harus dipahami, kita bukan dari dunia ini. Kita berasal dari surga dan kita punya benih resep genetik yang sama dengan resep genetik Bapa yang ada di surga, yang adalah Raja di atas segala raja. Jadi apa yang kita dapat ambil dari pelajaran hari ini? Pertama, kita harus menyadari identitas kita, bahwa kita bukan berasal dari dunia. Kita ini berasal dari surga dan kita punya resep genetik, yaitu sifat-sifat Bapa kita di surga. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Seperti kita sudah bahas bagaimana Rasul Paulus katakan, juga Agur bin Yake katakan, dan hari ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa memang kita hidup di akhir zaman dan akan terlihat adanya pemisahan antara DNA gandum, yaitu benih-benih anak raja, dan DNA lalang, yaitu benih-benih dari si jahat yang adalah iblis. Dan Tuhan tidak mau kita tercabut, karena kalau kita tercabut, kita akan seperti yang dialami oleh Lucifer. Dan kalau saat ini di akhir zaman memang diizinkan untuk DNA gandum atau benih anak-anak raja ini hidup dikelilingi oleh benih-benih si jahat, memang Tuhan mengizinkannya, tapi Dia tidak membiarkannya, karena Dia sedang memproses kita untuk mengeluarkan sesuatu yang berasal darinya, yaitu yang namanya ketekunan, yaitu yang namanya endurance, ketahanan yang berasal dari surga. Makanya kita perlu lebih lagi, harus banyak belajar dan mendekat kepada Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan mau kita menghasilkan buah yang matang. Ternyata hidup dengan DNA lalang itu berguna buat kita, untuk kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Dan kalau diizinkan untuk tinggal dengan DNA lalang, Yakobus katakan berbahagialah, karena Tuhan punya maksud untuk membuat kita menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan memberikan janjinya, ada upah diberikan kepada kita. Apa yang diberikan kepada kita adalah kita dapat minum air kehidupan, di mana kita tidak akan haus lagi. Bicara hidup, kita akan dipuaskan, kita akan merasa cukup di dalam kehidupan kita. Dan Dia mau katakan bahwa Dia akan menjadi Allah kita dan kita adalah anaknya. Jadi mungkin ada yang menonton ini yang hidup dengan seorang NPD, mengalami hal yang baru kita bahas, di mana diizinkan Anda yang DNA gandum, yang adalah benih kerajaan, diperhadapkan dengan orang-orang yang berlaku jahat kepada Anda, seperti orang digambarkan oleh Paulus, kriteria akhir zaman atau kriteria manusia akhir zaman atau NPD. Yang mau saya tekankan, yang pertama kita harus lakukan, bersyukurlah, berbahagialah seperti kata Yakobus. Ingatlah identitas kita, dan Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk menyempurnakan kita. Dan ingat, kita punya tugas, seperti Yesus katakan tadi, melakukan kehendak Bapa dan untuk menjadi kesaksian atas kebenaran. Itu tugas yang Tuhan berikan di tengah Anda berhadapan dengan orang yang NPD. Jadi tetaplah kuat, jangan menjadi lemah, karena kita punya resep genetik yang sama, yang berasal dari Bapa di surga, yang punya kekuatan luar biasa untuk mengalami kemenangan. Terus fokus kepada pertumbuhan, terus buah itu harus semakin matang, jangan goyah. Akan ada waktu, masa menuai, dan itu Tuhan yang menentukan, bukan kita. Jadi jangan buru-buru mengambil keputusan untuk memisahkan dengan cara kita. Biarkan kita sudah diberikan tuntunannya, bahwa yang akan memisahkannya adalah malaikat
Dan bagian kita adalah kita tekun untuk terus bertumbuh menghasilkan buah yang matang. Sebelum saya akhiri, saya rindu untuk membagikan satu cerita di mana ada seorang bapak yang merupakan seorang maestro dan dia ingin membuat satu mahakarya di dalam kehidupannya yang menggambarkan tentang dirinya. Untuk itu dia memutuskan untuk membuat sebuah biola yang sangat spesial. Dia mulai merancangkan dari desainnya, dari bahan-bahannya, dari ukurannya. Siang dan malam dia kerjakan tanpa rasa lelah. Untuk itu dia merancangkan dengan sangat sempurna. Dia perhitungkan segala sesuatunya, dia mengukur segala sesuatunya dengan tepat. Dia mengumpulkan bahan-bahannya, dia mencari bahan-bahannya yang berkualitas baik. Setelah dikumpulkan bahan-bahan yang terbaik, maka sang maestro mulai memotong sesuai dengan patron yang sudah dia buat. Kemudian dia mengamplas kayunya dengan sangat hati-hati dan penuh sukacita, karena dia membayangkan sesuatu mahakarya yang dia buat ini akan mencerminkan tentang kehebatan dirinya. Kemudian dia membuat senarnya diambil dari bahan yang terbaik. Dia mulai memasangkannya dan dia mulai menyetel nada-nadanya. Tidak kenal lelah dia buat dengan hati yang sukacita, karena dia tahu dia sedang membuat sesuatu yang sangat baik. Dengan ketelatenan, akhirnya dia memang menghasilkan sebuah biola yang baik. Lalu dia mulai membunyikan setiap senarnya. Dari yang tadinya belum ditemukan nada yang terbaik, sampai akhirnya setiap senarnya itu memainkan nada-nada dengan sangat baik dan menghasilkan suara yang sangat indah. Dan di akhir segala sesuatu yang sudah dia buat, dia mulai mencoba memainkan, dan sungguh luar biasa karena dari keseriusannya untuk dia membuat sebuah mahakarya. Biola ini mengeluarkan suara yang sangat merdu dan sangat indah dan terlihat sungguh sangat berkualitas. Dan akhirnya biola itu dia tempatkan di satu wadah yang khusus. Dan dia berkata, sempurna, semuanya sudah sempurna, sebuah masterpiece atau mahakarya. Setelah dia menempatkan biolanya di tempat yang sangat baik, dia rindu untuk biolanya ini bisa dimainkan, supaya biola ini dapat berguna dan dapat dipergunakan, sehingga orang dapat melihat satu mahakarya dari sang maestro ini. Maka dia membawanya ke toko alat musik. Dia berharap ada seseorang yang akan memainkan biola ini, dan dia tahu kualitas dari biola ini. Kemudian biola ini dijual dengan harga yang sangat mahal, karena memang dihasilkan dari seorang maestro, dan ini berupa satu mahakarya. Untuk itu sang pemilik toko ini menaruh biola itu di etalase yang terbaik. Biola ini ditaruh di tempat yang spesialnya, di etalase yang terbaik, dengan berharap tidak semua orang dapat memegangnya, karena biola tersebut sangat berkelas dan berkualitas. Untuk itu dia menaruhnya di tempat yang terbaik. Suatu hari di toko tersebut datang pengunjung berupa satu keluarga, di mana ada seorang bapak, ibu, dan anak yang masih balita, dan mereka ingin mencarikan biola untuk anaknya yang baru mau belajar bermain biola. Kemudian pemilik toko ini menawarkan biola-biola yang ada di tokonya yang sesuai dengan anak umur 5 tahun. Tetapi anak ini karena berasal dari keluarga yang berada, dan kemudian anak ini cuma satu-satunya, maka menjadi spesial untuk ayah ibunya. Makanya waktu ditawarkan satu persatu tidak ada yang disukai. Lalu
Papanya menanyakan kepada anak ini, "Jadi kamu mau yang mana? Pilih saja, nanti papa pasti belikan." Dan tiba-tiba anak itu melihat biola yang ditaruh di etalase khusus oleh pemilik tokonya, dan dia katakan, "Aku mau yang itu, papa." Tetapi karena orang tua anak ini menawarkan harga yang tinggi, maka pemilik toko ini akhirnya memberikan biola dari sang maestro itu kepada keluarga ini. Dan anak ini sangat senang waktu mendapatkan biola yang dia inginkan ini. Lalu dibawalah pulang biola ini ke rumah mereka. Singkat cerita, karena yang memiliki biola ini masih anak-anak, dan di usia seperti itu kita tahu anak-anak sedang aktif-aktifnya, dan mereka belum tahu tentang barang yang mahal dan berharga ini, maka biola yang dibuat dengan sempurna oleh sang maestro tadi hanya dijadikan mainan oleh anak ini. Biola ini mulai dimainkan dengan cara yang kasar. Dia menggesekkan sampai senarnya satu persatu mulai rusak dan putus. Bahkan biola itu mulai lecet karena oleh anak ini dibantingkan, dilempar, dipakai sebagai mainan kuda-kudaan. Barang yang berharga yang harusnya dipakai menggambarkan seorang maestro dipakai sembarangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka buat anak ini semakin menarik untuk dia menghancurkan. Dia pakai biola ini sebagai raket badminton, dan kemudian dipukulkan ke tembok, ke lantai. Sesuatu yang dibuat, dirancang dengan baik itu akhirnya hancur di tangan anak ini. Dan karena sudah tidak bisa dipakai lagi, bahkan bentuknya saja sudah rusak, senarnya sudah putus, maka biola ini akan dibuang. Tetapi karena yang mau membuangnya mengingat harganya, maka dia tidak membuangnya ke tempat sampah, tetapi dia menawarkan kepada pelelangan. Akhirnya biola ini ditaruh di tempat pelelangan, berharap kalau masih ada yang menawarnya, walau dengan harga yang murah. Dan saat hari pelelangan tiba, di mana sang juri pelelangan sudah duduk di depan dan mempersiapkan barang-barang yang akan dilelang, dia melihat ada biola yang sudah rusak dan tidak menarik. Dia juga bingung untuk menawarkannya. Untuk itu dia taruh biola ini di urutan paling belakang, karena dia pikir dia tidak tahu apa yang harus dia tawarkan karena barang ini sudah rusak. Sampai akhirnya para pengunjung sudah penuh dan pelelangan dimulai. Satu persatu barang ini ada yang membeli. Sampai akhirnya tiba di biola yang rusak. Apa yang terjadi waktu sang juri lelang ini memperlihatkan biola ini, menawarkan biola ini, tidak ada satupun mata yang memperhatikan. Karena mereka melihat ada satu barang rusak di depan yang sudah tidak berguna. Untuk itu mereka sama sekali tidak tertarik. Dan hampir putus asa, sang juri lelang ini hampir menyimpan lagi biola itu. Tetapi tiba-tiba dari arah belakang muncullah seorang bapak yang datang, dan dia menghampiri sang juri lelang itu. Dia minta izin untuk bisa memegang biola itu. Dia ambil biola itu, dia kemudian mulai membersihkan biola itu. Dia mulai merapikan senarnya, dia mulai pasang satu persatu. Kemudian dia perbaiki posisinya sehingga biola itu bisa digunakan kembali. Semua mata masih belum melihat karena tidak ada yang menarik dari semua yang ada di depan. Dan setelah diperbaiki oleh bapak ini, kemudian bapak ini mulai memainkan biola yang tadi. Dan betapa kagetnya, suara biola yang dikeluarkan sangat merdu, sangat indah, membuat semua mata yang tadinya tidak melihat sekarang tertuju kepada bapak itu yang sedang memainkan biola.
Semua mata melihat, wah, itu biola suaranya bagus sekali. Dan semua mata mulai melihat kepada biola yang tadinya rusak, sekarang sudah diperbaiki. Dan tahukah siapa bapak yang datang itu? Dan waktu dilihat, ternyata bapak itu adalah sang maestro yang merancang dan membuat biola itu. Sekalipun di hadapannya biola itu sudah rusak, tidak ada harganya, karena ditaruh di tangan orang-orang yang menyakitinya, menghancurkannya, bahkan membuangnya, memperlakukan dengan tidak baik. Di tangan sang maestro, biola yang rusak ini, yang sudah dibanting, yang sudah dipakai dengan kasar, di tangan sang maestro, biola yang sudah rusak ini kembali berharga, karena di tangan Bapa yang adalah sang maestro, biola yang rusak ini kembali kepada rancangannya semula. Dia menjadi sempurna. Biola yang rusak ini kembali dapat memperdengarkan suara yang merdu, dan orang-orang mulai tertarik, dan biola itu akhirnya kembali berharga dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Apa yang kita dapat dari cerita ini? Ini menggambarkan dari apa yang kita bahas, di mana biola tadi menggambarkan dari mahakarya dari sang maestro itu seperti benih pilihan atau DNA gandum atau benih anak-anak kerajaan. Karena memang kita anak-anak raja, dirancang dan dibuat oleh Bapa kita yang adalah raja dengan rancangan yang terbaik dan dipersiapkan untuk satu pekerjaan yang baik. Tuhan membuat sempurna, DNA gandum dibuat sempurna. Tetapi dalam kehidupan DNA gandum, kita kadang bertemu dengan DNA lalang, yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mau menghancurkan kehidupan kita, menguras energi kita, membuat hidup kita dalam ketakutan, dipermalukan, bahkan kita dilukai, dihancurkan terus-menerus, dibuang bahkan seperti barang yang tidak ada harganya. Bahkan waktu dalam keadaan rusak, tidak ada satu orang yang bisa menolong. Mungkin kita sudah mengalami yang namanya mental emotional abuse. Kita mulai mengalami chronic fatigue, kelelahan. Kita mulai juga mengalami kepahitan, kemarahan, depresi. Bahkan mungkin kita saat ini sedang mengalami sakit karena kita mengalami tekanan yang terus-menerus membuat tubuh kita secara fisik pun alami sakit. Dan tidak ada yang peduli karena sepertinya kita adalah sampah, sesuatu yang tidak berguna. Tapi hari ini mungkin ada yang mengalami hal seperti ini. Saya mau katakan bahwa hari ini Bapa datang menghampirimu dan mulai memulihkan. Dia mulai membersihkan. Dia mulai memperbaiki satu persatu sampai DNA gandum ini kembali menjadi seperti apa yang dia rancangkan dan dapat dipergunakan untuk kerajaannya. Mungkin ini gambaran dari ada beberapa yang menonton video ini mengalaminya. Saya mau katakan saat ini seperti Bapa yang menghampiri biola yang rusak. Itulah dia saat ini. Bapa sedang melihatmu dan menghampirimu. Dia mau memulihkan segala sesuatunya. Dia akan membersihkan. Dia akan memperbaiki segala sesuatunya sampai kepada rancangan semula. Karena dialah yang membuat Anda semua. Karena dialah yang membentuk kita. Dia tahu cara memperbaikinya. Dia tahu cara mengangkat kita. Dan dia mau mengangkat kita kembali masuk ke dalam rencananya. Dia mau Anda dipakai untuk kemuliaannya. Tidak ada yang gagal di dalam hidupmu. Bapa sedang mempersiapkan yang terbaik. Dia ahlinya. Dia tahu semua tentang Anda. Dia tahu cara memulihkannya. Dia terus mencari Anda untuk dipulihkan. Buka hatimu. Terima jamahan tangannya yang mau mengangkat Anda kembali masuk dalam rencananya. Kiranya cerita ini dapat memberkati. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.